Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Usman, Bu Suryati, saya izin untuk mulai teaching-nya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Salam Ibu. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kabar hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Aku baru mau lihat, mau minta tolong. Coba dicek teman-temannya, apa ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya, Nak ya? Ya, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar hari ini kita diberi kemudahan, kelancaran dalam memahami materi, coba kita awali dengan baca doa dulu ya. Coba dia, silahkan dipimpin doanya dia. Ya, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, sudah berdoa juga, sudah semuanya hadir, alhamdulillah ya. Nah, karena kita ini lagi masih ada pandemi ya, walaupun alhamdulillah sudah menurun, kalian jangan stop nih menjaga protokol kesehatan agar kalian tetap sehat. Ya, kalau ke sekolah pakai masker, kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa ya cuci tangan sebelum makan, ya pakai air yang mengalir, pakai sabun, kemudian kalau perlu pakai hand sanitizer kalau keluar rumah ya, siapa tahu nanti susah nih cari air dan sabun. Kemudian jaga kesehatannya dengan makan makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa berolahraga. Oke, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional agar kita semakin semangat dalam belajar. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Bisa ya? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Maju tak gentar. Oke, terima kasih semuanya. Sudah keren ya, sudah kompak. Oke, hari ini Bu Arum akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ini Bu Arum akan share tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Suara Bu Arum terdengar ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, Bu. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bu Arum harap anak-anak ini setelah melakukan pembelajaran dapat memahami konsep keliling lingkaran. Ya, dapat memecahkan masalah mengenai lingkaran, keliling lingkaran dengan baik dan benar. Dan Bu Arum harap anak-anak Bu Arum dapat membuat laporan setelah nanti kita melakukan percobaan sederhana nih. Nanti kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, itu harapan Bu Arum dalam pembelajaran hari ini. Kalau kalian bersungguh-sungguh, fokus, insya Allah kalian bisa ya. Nah, Bu Arum mau mengingatkan kembali nih, ya, menumbuhkan ingatan kalian kembali mengenai pembelajaran yang kemarin, ya, yang minggu kemarin. Masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, ada yang masih ingat? Kita minggu lalu, sebentar ya, Bu Arum akan bantu mengingatkan kalian. Nah, akan bantu mengingatkan kalian pembelajaran minggu lalu. Ini ya. Oke, minggu lalu kita belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran kalian sudah paham ya, jari-jari, diameter seperti di gambar ini, ada tembereng, tali busur, apotema, juring, dan busur. Oke, Bu Arum mau tes nih, apakah masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin? Coba Karyati. Nah, sebutkan potongan pizza ini Karyati yang dimakan oleh Rehan. Bentuknya juring. Juring. Wow, langsung ingat. Coba kita cek ya, apakah benar? Ya, benar Karyati masih ingat. Alhamdulillah ya. Coba lagi. Nih, coba siapa? Sarif, coba. Nih, Rian memakan pizza. Pizzanya memiliki diameter 30 cm. Berapa jari-jari pizza? Ayo. Apa ya? Kalau diameter itu dari
titik sini kan ya, dari titik ujung ke titik ujung sebelah kanan, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau jari-jari apanya? Jari-jari setengahnya. Ya, dari pusat, Ibu, dari Dari pusat ke pusat titik pinggir. pinggir. Jadi kalau misalkan 30, diameternya jari-jarinya berapa? Yang setengahnya mungkin, Bu, 15, Bu. Coba dicek ya. Ya, Nah, ya benar, alhamdulillah ya. Nah, Bu Arum ingatkan kembali diameter itu setengahnya jari. Kemudian jari-jari itu dua kali, kalau diameter dua kalinya jari ya. Tuh, ini nih, diameter sama dengan dua jari-jari. Jari-jari setengahnya diameter. Ya, itu tadi Bu Arum ingin mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali, menumbuhkan ingatan kalian kembali. Apa sih hubungannya pembelajaran kita kemarin, minggu kemarin, dengan sekarang? Kenapa harus Bu Arum ingatkan lagi? Karena hari ini kita akan belajar mengenai keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu bisa dicari dengan dua cara, Nak. Yang pertama, dengan cara sederhana, melakukan percobaan sederhana. Nanti kita juga akan coba. Yang kedua, menggunakan rumus. Nah, kalau menggunakan rumus ini kita harus tahu unsur-unsur lingkaran, yaitu pembelajaran kita yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, coba sekarang baru cek ya, apakah kalian ini benar-benar tahu lingkaran itu seperti apa? Coba dilihat keliling kalian. Apakah ada benda-benda yang berbentuk lingkaran? Coba disebut. Ya, Vina. Apa, Vina? Bu. Apa, Vina? Boleh dinyalakan mikrofonnya, Nak? Oh, ya. Piring, Bu. Alhamdulillah, Karyati juga. Ah, iya, Nani juga. Jambu, tapi masih nempel jamnya, Bu. Oh, iya. Gelas, Bu. Jangan dicopot ya kalau masih nempel ya. Gelas, Bu. Oh, gelas, alhamdulillah. Oh, Jeffrey udah bawa barangnya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah. Oh, ternyata sudah bawa juga. Coba deh Bu Arum melihat apakah sudah bawa semua barang-barang yang Bu Arum beri tugas minggu lalu. Coba barang-barang yang berbentuk lingkaran diangkat semuanya. Ih, keren. Semua bawa ya. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang Bu Arum mau share video. Bentar ya. Oke, coba dilihat ini. Minggu lalu kan aku Kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ya, kita lihat, perhatikan ya. jogging di taman. Kamu tahu kan di taman ada air mancur di tengahnya. Nah, jarak antara aku sama air mancur itu 7 Oke, meter. baru mau tanya lagi. Jarak antara Lula dengan titiknya di tengah itu dengan air mancur 7 meter. Itu namanya apa? Ada yang bisa jawab? Bisa bantu Bu Arum jawab? Jari-jari, Bu. Jari, Bu. Alhamdulillah. Jari-jari, Bu. Ingat ya, Nak ya, itu namanya jari-jari. Yuk kita lanjut ya nonton videonya ya. Di hari itu, aku berhasil muterin taman sebanyak 4 kali. Berarti, berapa meter aku jogging di hari itu? Kita bahas pelan-pelan ya. Oke. Minggu lalu kan aku jogging di taman. Nah, pertanyaannya, ya kita pelan-pelan membahasnya. Baru mau nanya, tadi si Lula tadi sedang apa ya, Nak? Ada yang bisa jawab? Ayo, sedang apa? Sedang jogging, Bu. Sedang jogging, boleh. Apalagi? Keliling, Bu. Mengelilingi taman. Mengelilingi taman, boleh ya, pintar, benar. Jadi si Lula tadi sedang mengelilingi taman. Itulah tadi yang namanya keliling lingkaran. Tamannya berbentuk keliling. Ya, keliling itu dari titik A, muter lagi ke titik A, kembali lagi ke titik A. Kita kemarin juga sudah belajar ya, keliling itu yang mana. Oke. Lanjut sebentar, Nak ya.
Arum akan share video lagi. Terlihat ya? Oke, kita mulai videonya. Boleh diperhatikan anak-anak ya, nanti Bu Arum akan sambil jelaskan juga. Kayaknya kamu udah paham nih soal dasar bentuk lingkaran. Udah dong. Nah, kalau kita udah paham 3 hal ini, kita bisa cari keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Kalau dari lingkaran ini, kelilingnya adalah jarak dari titik A dalam satu putaran hingga kembali ke titik A. Nah, itu tadi ya, keliling. Dari titik A kembali lagi ke titik A, itu namanya keliling. Coba Bu Arum mau kasih contoh di sini. Bu Arum juga ada punya ya barang. Oke. Ini Bu Arum juga punya gelas ya yang berbentuk lingkaran. Tadi seperti apa Bu kalau menentukan lingkarannya? Mana sih yang namanya lingkaran? Lingkaran tuh seperti ini, nah. Dari titik yang A ya ke titik A lagi. Nah, seperti ini. Tuh, ini namanya lingkaran nih. Keliling lingkaran, nah. Nah ya. Nih, seperti ini. Aduh, tuh. Biar kelihatan. Nah, ini namanya keliling lingkaran. Oke, kita lanjut videonya. Ula, kamu inget nggak rumus keliling lingkaran yang diajarin di sekolah? Ingat dong, rumus keliling lingkaran adalah pi dikali diameter. Bisa juga menjadi pi dikali 2 dikali jari-jari. Karena diameter kan 2 kalinya jari-jari. Jadi sama aja. Kamu tahu nggak, pi itu punya 2 nilai yang sama loh. Nilai pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, tadi tuh di dalam rumus lingkaran, tadi kan nanti kita akan belajar mencari lingkaran dengan 2 cara. Bu Arum bilang tadi ya, dengan cara percobaan sederhana dan dengan cara rumus. Nah, dalam rumus keliling lingkaran itu ada yang namanya pi. Pi ini memiliki 2 nilai, ya, 22/7 dan 3,14. Sebenarnya bukan nilainya 2 ya. 22 dibagi 7 itu nanti hasilnya adalah 3,14 gitu. Jadi sama-sama. Nah, kapan 22/7 dan 3,14 ini digunakan? Boleh kembali memperhatikan videonya. Bener tuh, Pipa. Biasanya kita gunain pi yang senilai 22/7 kalau jari-jari atau diameter lingkarannya bernilai 7 atau kelipatannya. Nah, ya nak ya, 22/7 itu kapan Bu digunakan? Digunakan kalau jari-jari atau diameternya bernilai 7 atau kelipatannya seperti 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Itu kita menggunakan 22/7 atau bahasa mudahnya bisa dibagi 7. Jari-jarinya atau diameternya bisa dibagi 7 ya. Yuk lanjut lagi ya. Sedangkan pi yang senilai 3,14 digunakan kalau jari-jari atau diameter lingkarannya tidak bisa dibagi 7 atau kelipatannya. Nah, kita menggunakan pi yang 3,14 ini kalau jari-jari dan diameternya tidak bisa dibagi 7. Misalkan 30, 10, 20, 40 ya, pokoknya nilainya itu tidak bisa dibagi 7, baru kita menggunakan 3,14. Kenapa? Agar kita mudah dalam mencari kelilingnya kalau menggunakan rumus ya. Lanjut ya nonton videonya. Biar lebih jelas, kita coba pakai contoh yuk, Pipo. Boleh, Lula. Nih, ada sebuah lingkaran. Diketahui kalau diameternya adalah 14 cm. Berapa keliling lingkaran itu? Nah, caranya adalah dengan pakai rumus keliling tadi, yaitu pi dikali diameter. Karena diameternya kelipatan 7,
Kita bisa pakai pi yang nilainya 22/7. Kita bisa coret 14 sama 7. Terus kita kalikan deh dengan 22. Jadi, keliling lingkaran itu adalah 44 cm. Tadi itu ya, jadi sudah ada nih rumusnya. Rumus keliling lingkaran apa tadi, Nak? Ada yang bisa menyebutkan? Pi kali diameter. Pi kali diameter. Atau kalau yang yang diketahui jari-jarinya? Pi kali 2 kali R, Bu. kali 2 kali R. Alhamdulillah ya, jangan lupa dicatat. Oke. Nah, selanjutnya Bu Arum akan memberitahu. Tadi itu kan dengan rumus. Nah, Bu Arum akan memberitahu nih caranya bagaimana ya kalau kita mau mencari keliling lingkaran menggunakan cara sederhana. Di sini Bu Arum ada tadi gelas, ya, gelasnya Bu Arum. Kita harus menyiapkan gelas atau alat yang mau kita ukur, ya. Kemudian talinya, pitanya, nanti Bu Arum akan bagi ke anak-anak satu-satu ya per kelompok. Kemudian ada alat ukur. Di sini Bu Arum pakai meteran. Nanti anak-anak menggunakan penggaris ya. Nah, jangan ada yang bilang nggak bawa penggaris karena peraturan kita di kelas harus setiap hari membawa alat tulis yang lengkap. Oke, insya Allah Bu Arum yakin anak-anak Bu Arum semua sudah bawa alat tulisnya lengkap. Nah, sekarang Bu Arum akan memberitahu bagaimana sih cara mencari keliling lingkaran dengan cara sederhana. Nah, ini alat bahan yang akan kita ukur, ya. Seperti ini kelihatan. Nah, ini. Nah, talinya tuh dilingkarkan di alat yang kalian mau ukur, bahan yang kalian mau ukur, sampai ketemu dengan tali yang tadi, ya, tali awal tadi, ketemu, kemudian dipanjangkan seperti ini, Nak. Dipanjangkan, kemudian diukur deh dengan meteran atau penggaris kalian. Nah, di sini Bu Arum temukan 20 cm, berarti keliling gelasnya Bu Arum ini 20 cm. Coba lagi ya, Bu Arum punya nih toples. Kita ukur toplesnya ya, Nak ya. Toplesnya caranya sama seperti tadi. Nah, ukur seperti ini, sudah ketemu talinya dari tali yang pertama, kemudian dipanjangkan lagi, kita ukur lagi pakai penggarisnya anak-anak Bu Arum. Nih, di sini Bu Arum menemukan panjangnya kelilingnya 43 cm gitu. Itu cara sederhana kalian kalau mau mengukur lingkaran benda-benda yang kalian bawa tadi. Oke? Nah, sekarang Bu Arum mau coba dikeluarkan bendanya yang kalian bawa tadi dan penggarisnya kalian. Coba Winda ya, hitung diameter. Bu. Nah, cara menentukan diameternya pakai penggaris, Nak. Ayo. Ya Bu, bentar Bu. Coba Bu Arum lihat. Ya, benar gitu caranya. Benar. Ini ya Bu ya? Ya, benar-benar, Nak. Oke, berapa itu? 9 cm Bu. Oke, sekarang coba Nani bawa barang apa, Nak? Iya, boleh. Coba baru mau lihat bagaimana caranya mengukur diameter, Nak. Ada penggaris? Ya. Nani sepertinya bahagia. Saya ketinggalan di rumah. Oke, nggak apa-apa. Nanti pinjam sama kelompoknya ya. Oke, begitu tadi ya cara mengukur. Ya, Bu, maaf Bu ya. Ya, nggak apa-apa sayang. Oke, sekarang kita akan, sudah duduk ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, kita akan mulai nih bermain games. Gamesnya ada 2 babak. Yang babak pertama adalah mengerjakan kuisis. Ya, nanti kalian kerjakan bersama kelompok kalian, kalian keluarkan gawai kalian, ya, gadget kalian, HP kalian, nanti baru makan share linknya di grup WhatsApp kalian. Kemudian babak yang kedua, kalian akan mengerjakan LKPD. Babak pertama, Bu Arum hanya kasih waktu 5 menit. Babak kedua, Bu Arum kasih waktu 10 menit. Jadi kalian harus benar-benar kerjasama, ya.
Oke, sekarang boleh dicek grup WA-nya. Sudah dicek belum grup WA? Bu Arum akan share link-nya, Nak. Sudah ya? Oke. Ini seperti biasa kita mengerjakannya ya. Seperti kita biasa mengerjakan puisis. Nah, oke. Kita mulai ya. Oke, semua sudah masuk, kita mulai. Sebentar. Sudah bisa dikerjakan? Sudah ya? Ayo, waktunya 2 menit lagi. Sudah bisa mulai nggak, Nak? Sudah mulai dikerjakan? Sepertinya serius sekali mengerjakannya. Sudah? Halo? Kedengeran nggak suaranya Bu Arung, Nak? Kedengaran Bu, lagi kerjakan Bu. Oh, lagi kerjain. Maaf ya. Kirain nggak kedengeran suaranya Bu Arung. Oke. Nih ya, nilainya anak-anak. Oke, hitungan ke-10, waktunya sudah 5 menit. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat ya. Siapa yang menjadi pemenangnya? Pemenang pertama Syarif, pemenang kedua Winda, dan pemenang ketiganya Karyati. Alhamdulillah ya. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Syarif. Keren. Oke, sekarang sudah Bu Arum bagikan LKPD-nya. Boleh mulai dikerjakan ya, Nak ya. Oke, ini LKPD-nya. Baru akan jelaskan cara mengerjakannya. Oke, ini LKPD-nya, Nak. Nah, ya. Yang pertama, kalian seperti biasa ya, menulis nama kelompok, ketua, sekretaris, dan anggotanya. Kalian tulis nama barang yang kalian bawa, kemudian diukur. Ukurannya yang ditentukan adalah diameter dan keliling lingkaran. Kemudian kalian kerjakan cara yang kedua menggunakan cara atau rumus yang tadi sudah Bu Arum jelaskan. Oke. Nah, ini ya, Nak ya. Silahkan dikerjakan.
Oke, sudah selesai? Oke, sekarang Bu Arum mau tunjuk kelompok A dulu. Silakan Karyati dipresentasikan hasilnya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Karyati. Yang lain silakan tanggapi. Siapa tahu Karyati lupa menuliskan rumus. Ya, benar, Bu. Oke, sudah ya. Terima kasih atas tanggapannya. Alhamdulillah sudah semua kita kerjakan ya, dari kuisnya, kemudian dari LKPD-nya. Kita sudah mencoba semuanya ya. Sekarang Bu Arum mau memberikan pertanyaan, atau kalian deh yang beri pertanyaan ya. Siapa tahu ada yang belum paham. Apakah ada yang belum paham? Sudah? Kalau gitu, Bu Arum tanya deh, kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Coba, Made, ayo. Apa kesimpulan hari ini? Menurut saya, kesimpulan hari ini kita belajar tentang keliling lingkaran, Bu. Ya, keliling lingkaran. Belajar tentang keliling lingkaran. Ada yang mau menambahkan, Mia? Coba. Ayo, Nak. Bu, Ya. kita belajar tentang diameter, Bu. Diameter. Belajar tentang diameter. Ada yang menambahkan lagi? Oke. Diameter, Bu. Diameter. Ya, menentukan keliling lingkaran, menentukan jari-jari pada lingkaran. Ya, benar. Keliling lingkaran. Diameter pada lingkaran. Iya, keren ya. Tadi semua nggak ada yang salah, benar semua. Bu Arum tinggal menambahkan atau melengkapi dari kesimpulan yang kalian semua sebutin ya. Kita tadi belajar mengenai keliling lingkaran menggunakan cara sederhana ya. Yang kedua menggunakan rumus. Menggunakan rumus keliling lingkaran adalah pi dikali D. Kalau yang diketahui diameternya pi itu ada 22/7, ada 3,14. Yang kedua, pi sama dengan keliling lingkaran sama dengan pi kali 2 dikali R. Oke, itu ya tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Hari ini Bu Arum akan memberikan soal melalui kuisis yang akan Bu Arum share nanti di link WA kalian. Ya, linknya akan Bu Arum share di situ. Bisa dikerjakan mulai jam 1 sampai jam 2. Jadi belum bisa dibuka kalau belum jam 1 ya. Jadi nunggu kalian pulang dulu ke rumah. Oke. Nah, kita sudah selesai nih. Sudah habis pembelajaran kita hari ini. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu daerah Apuse dari daerah Papua. 1, 2, 3. Apuse. Terima kasih. Oke, jangan lupa ya terus menjaga kesehatan kalian, terus terapkan protokol kesehatan kalian. Oke, silahkan Vina tutup acara pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silahkan Vina. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, akhir kata Bu Arum tutup pembelajaran ini ya dengan ucapan salam dan doa yang semoga anak-anak Bu Arum hari ini menerima pembelajaran yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Arum. Sama anak-anak. Silakan Kak Sari. Sudah. Stop record. Terima kasih Bu Arum. Bu Arum sudah selesai ya, sudah pecah kalau anehnya visualnya Bu Arum ya. Bu Diah ya. Ya, boleh panggil Bu Diah. Kalau di sehari-hari memang saya dipanggil Arum, Ibu. Jadi udah. Oh, Bu Arum. Okay. Ya, Bu Arum. Alhamdulillah waktunya pas ya, di setting sebagian dulu waktunya pas Bu Arum, 30 menit karena saya juga melihat di jam. Hanya sedikit masukan Bu Arum. Pada dasarnya keseluruhan sudah bagus sih, sesuai dengan sintak-sintak yang ada, saya lihat menurut saya.
masukan saya cuma di RPP 1, Bu Arum. Itu kan ada menjelaskan, Ibu Arum menyebutkan memahami. Ya, memahami itu bukan termasuk kata KKO. Nanti di RPP-nya, di indikatornya nanti bisa diganti dengan menjelaskan ya, Bu. Itu aja yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, masalah penanaman konsep. Ya, yang kedua masalah penanaman konsep. Ibu kan menerapkan kan tentang akar permasalahannya adalah masalah keliling. Nah, Ibu sudah bagus tadi sudah melihatkan suatu gambar lingkaran, tapi Ibu tadi mengatakan bahwa itu adalah berbentuk keliling, ya. Nah, itu hati-hati Bu, berbentuk keliling. Yang benar adalah berbentuk lingkaran. Nah, jadi kan Ibu ingin menanamkan konsep tentang keliling ya kan. Jadi taman itu bukan berbentuk lingkaran, bukan berbentuk keliling, tapi dia berbentuk lingkaran. Jadi hati-hati penanaman konsep antara keliling dan lingkaran. Ya Bu. Nah kemudian dari itu Ibu bisa menarikkan di permasalahan anak-anak dari satu titik apabila kembali lagi itu dinamakan dengan apa ya. Jadi anak-anak dipancing karena Ibu kan menganalisa ya, menganalisa di situ ada menganalisa kan Bu. Jadi coba anak-anak perhatikan dia dari awal sampai lagi kembali ke titik awal. Nah itu dinamakan dengan apa? Coba lihat gambar tadi. Nah seperti itu Bu, dipancing tentang penanaman konsepnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masukan saya pada saat Ibu meng-flashback kembali materi yang kemarin ya, usahakan anak yang menjawab ya Bu ya, 1-2 orang teman. Jangan Ibu yang menyimpulkan, Ibu yang menyebutkan kemarin kita mempelajari bla 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 bla. Nah, kita ingin mengetahui kan sampai di mana materi yang kita berikan itu dapat dipahami oleh anak. Kemudian yang terakhir, Ibu tadi ada menanamkan tentang rumus keliling. Anak-anak sudah tahu yang mana dipakaikan 22/7 dan dipakai 3,14. Kenapa bisa terjadi 3,14? Jadi anak-anak harus tahu apa dasarnya. Kok rumus itu bisa dipakai 22/7, kok dipakai 3,14. Dari mana 3,14-nya itu? Nah, seperti itu. Ibu bisa melihatkan 2 contoh soal, nanti satu soal, anak mengamati kan dia menganalisa. Satu soal nanti berbentuk ini, berbentuk apa? Berbentuk yang kelipatan 7 dan satu soal yang bukan kelipatan 7. Dan kemudian dari mana dia dapat 3,14 itu. Nah, seperti itu aja Bu tentang menanam konsep. Pada keseluruhannya sudah bagus ya Ibu. Ibu menurut saya sih sudah pas saja. Sukses ya Bu, Ibu Arum. Terima kasih Bu. Amin. Pak Syarif mau menanggapi ya sedikit. Sebenarnya Bu Suryati, saya tuh ada kayak pembuktian gitu Bu. Saya sudah nyiapin, cuman waktunya kurang. Jadi kan di RPP saya juga gitu saya tulis. Jadi pembuktian kalau misalkan ini kelilingnya itu sama dengan cara kita menggunakan rumus dengan menggunakan cara sederhana gitu. Tadi saya sudah nyiapin, mau saya jelasin pakai papan tulis di share screen gini gitu. Cuman waktunya saya langsung pas tadi ngelihat 5 menit lagi langsung gitu ngebut gitu Bu. Maaf ya Ibu kalau kayaknya nggak sesuai sama RPP saya gitu. Iya. Terus tadi masalah yang keliling itu juga lidah saya kebelibet memang. Deg-degan Ibu, maaf Ibu. Terima kasih masukannya Bu Suryati. Silakan Pak Syarif. Ya mungkin langsung ke Bapak Usman. Ya. Baik, ya. Yang paling sebelum kita sebenarnya melakukan kegiatan ini, sebenarnya kita sudah latihan tadi malam, ya. Jadi semalam itu Bapak Ibu harus latihan supaya betul-betul ini proporsi antara waktu kegiatan pendahuluan, ya, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup itu betul-betul proporsional, ya. Misalkan waktunya ini kan 30 menit. Jadi diupayakan supaya kegiatan inti itu sekitar 25 menit, ya. 25 menit. Sedangkan yang untuk kegiatan ini atau bisa sekitar 20-an ya, 20 menit. Kemudian nanti kita atur untuk kegiatan pendahuluannya mungkin bisa sekitar 4 menit
dan biasanya di kegiatan penutup itu biasanya 6 menit ya. Jadi minimal itu kegiatan inti 20 menit. Kalau itu sudah terlaksana itu sudah bisa disampaikan ya. Jadi kalau kita tidak latihan itu sebenarnya agak berat ya, agak berat. Jadi misalnya mau secara spontan itu pasti agak sulit ya. Tapi kalau kita latihan, oh saya durasinya sampai di sini, durasi untuk pendahuluan kegiatan inti ya, dan harus betul-betul memperhatikan ininya RPP-nya ya. Jadi RPP itu jangan sampai kita mengajar tidak sesuai dengan RPP, terutama di langkah-langkahnya itu ya, langkah-langkahnya. Dan disesuaikan dengan ininya model pembelajarannya. Kemudian karena model pembelajaran yang Ibu Dia gunakan ini adalah yang dipakai PBL-nya ya, Ibu Dia? Iya, Bapak. Yang ini. Iya. Kalau PBL-nya yang dipakai, maka ini harus juga terlihat ya, terlihat. Jadi ada tadi Ibu Dia sudah membagi kelompok? Sudah, kisah-kisahnya, Pak. Iya, jadi dibagi kelompoknya, kemudian setelah itu nanti jelas terlihat itu apa sih yang dilakukan oleh kegiatan setiap kelompok itu, apa permasalahan apa yang Ibu Dia berikan ya, seperti itu. Jadi itu harus terlihat semua ya. Karena dari kalau RPP-nya itu sudah ini ya, sudah terlihat sudah sesuai ya kalau yang RPP yang dikirim ya. Cuman untuk pelaksanaannya itu masih kurang ya, seperti itu. Jadi yang paling ringkas itu kegiatan itu ada 3 poinnya yang penting ya. Jadi mempersiapkan siswa belajar. Kemudian ada yang kedua melakukan apa lagi? Persepsi, kemudian tujuan pembelajaran, ya, dan garis-garis besar materi yang kita sajikan. Itu aja yang paling poin penting itu, ya. Jadi kalau persepsi itu kan mengkaitkan antara pelajaran yang lalu dengan yang sekarang, ya kan? Seperti itu. Kemudian kegiatan inti, ya kegiatan inti ya pasti kita lihat ini ya sintak pembelajaran kita sesuai dengan model pembelajaran yang kita terapkan, ya. Kemudian penutup ya sama juga. Jadi kita memberikan kesempatan siswa untuk melakukan menyimpulkan, ya. Kemudian Ibu melakukan refleksi, lalu rencana tindak lanjutnya. Kalau itu terlihat semua itu sudah oke, ya. Jadi kita tambahkan dengan apa yang perlu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan ada ice breaking-nya, kita tambahkan dengan ice breaking, ya, seperti itu, supaya peserta didik tidak menjadi ini ya, menjadi bosan atau jenuh di dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Ya, saya kira itu. Selamat ya, Bu Dia. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik dari yang ada sekarang ini, ya. Dan teman-temannya sudah bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh Ibu Suryati, dari saya juga, ya, seperti itu. Oke, sekira itu Pak Sarip.